seksualitas atau theology of sexuality. Saudara coba cermati ya dalam bahasa Inggrisnya, akan lebih kelihatan. Ini bukan theology of sexuality. Itu berarti satu arah apa yang dikatakan Alkitab, ya. Atau bahkan menurut saya apa yang dikatakan dogma, ya, apa yang dikatakan Alkitab pun saya kasih tanda petik, ya. Melainkan sexual theology atau sexual theology dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini lebih dua arah, yaitu apa pengalaman kita sebagai makhluk seksual lalu berdialog dengan apa yang dikatakan kitab suci. Itu berarti saudara, orang perlu adanya proses untuk menginterpretasikan tradisi pendekatan secara interdisipliner ilmu pengetahuan dan menghidupinya. Saudara, kalau saya mengajar mata kuliah spiritualitas dan seksualitas, maka saya mengundang dokter, ya, medis di perkuliahan saya. Itu dalam kerangka untuk supaya juga mari melihat secara interdisipliner. Saya juga mengundang gay, lesbian, dan transgender di kelas saya untuk menjadi sumber ketika membahas tentang sex orientation. Nah, itu artinya saudara, orang perlu berdialog, mencoba melihat dan menggali berbagai macam pendekatan tentang seksualitas. Saudara, profesor saya waktu saya ngambil S2 di Amerika di Associate Mennonite Biblical Seminary, yaitu Ann Hesberger, dia mengatakan di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan oleh GPK Gunung Mulia, tapi sayang buku itu sudah out of print, yang diterjemahkan menjadi seksualitas anugerah Allah. Dia mengatakan seksualitas ada sumber kegembiraan. Istilah yang dia pakai ada true joy, bukan sekedar joy, true joy. Penyembuhan atau healing, love, ya, pemeliharaan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Seksualitas bukan sumber kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan yang sering disebabkan oleh mereka yang menyalahgunakan seksualitas. Nah, jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Hesberger ini harus dilihat bahwa seksualitas pada dirinya sendiri adalah positif. Seksualitas dalam dirinya sendiri ada sumber kegembiraan. Ya. Nah, kalau dijumpai ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan, yang baru-baru tadi loh, yang sekitar 6 jam yang lalu ya toh, yang muncul di YouTube itu loh, ya, yang lagi heboh, begitu ya, seorang pendiri sekolah yang kemudian ternyata melakukan pelecehan seksual padahal pernah diundang di acara Kendi. Kalau Anda belum mengupdate, silakan Anda buka di YouTube. Itu adalah, Hesberger mengatakan itu disebabkan oleh karena mereka menyalahgunakan seksualitas. Tetapi seksualitas itu sendiri pada hakikatnya, pada dasarnya adalah baik. Seksualitas pada diri sendiri adalah sumber kegembiraan. Ya. Nah, maka saudara, teologi tubuh itu melakukan refleksi kritis terhadap pengalaman kebertubuhan sebagai ritme pengalaman bersama Allah. Yaitu bagaimana orang bisa merengkuh kerapuhan tubuhnya, ya, begitu. Dan itu berarti karena di sana pun ada nilai, dan mencoba mentransformasikannya menjadi penebusan sebagai tubuh inkarnatif Yesus. Nah, jadi saudara sekalian, teologi tubuh menolong kita untuk mari kita melihat bahwa kita memiliki nilai dalam kebertubuhan kita. Kalau tubuh ini yang adalah daging ini tidak berarti, maka menurut saya kok orang Kristen perlu memikirkan ulang. Karena apa? Ingat loh, pijakannya apa teologi tubuh? Inkarnasi Yesus. Di mana secara inkarnasi Yesus itu menjadi pijakan teologi tubuh, bahwa tubuh ini bernilai. Loh, saudara, kalau Yesus itu tidak bernilai, ya untuk apa saudara dia itu berinkarnasi menjadi manusia? Mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Itu karena kebertubuhan ini adalah bernilai. Nah, berpijak dari situ, saudara, supaya kita menjadi terbuka pemikiran kita bahwa seksualitas kita itu adalah juga sebagai hipostasis. Apa itu perjumpaan? Perjumpaan antara human nature and divine nature. Bukan dualisme, bukan dikotomi. Wah, ini tubuh, ini buruk, ini jahat, dan roh itu baik. Bukan. Tapi kesatuan, union, menjadi satu kesatuan. Bukan keterpisahan, tapi keutuhan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita miliki. Saudara, pandangan-pandangan bahwa kebertubuhan seksualitas itu dosa buruk itu menurut saya perlu dikritisi.
Saya mengutip yang dikatakan oleh James Nelson, dia ada seorang teolog yang banyak menulis tentang seksualitas, dan bukunya juga saya pakai sebagai referensi utama di dalam perkuliahan saya. Dia mengatakan body experience as revelatory of God. Itu artinya, saudara, bahwa pengalaman kebertubuhan kita ini adalah sebagai pewahyuan ilahi. Ini yang perlu coba dilihat. Jadi, saudara, ini yang perlu melihat seksualitas secara utuh. Kenapa dia mengatakan begitu? James Nelson mengatakan bahwa ingat, karena seksualitas itu apa? Seksualitas itu menyangkut soal feeling, loh. Ya. Seksualitas itu menyangkut soal perasaan. Maka saudara, kalau saya selama 17 tahun di Fakultas Teologi UGADEWI, ketika saya mendampingi mahasiswa ya, karena mereka masuk sejak di asrama, saya tahu persis sampai kepada mata kuliah saya spiritualitas, ketika mereka harus menggali tentang dokumen hidup. Kadang saya jumpai banyak mahasiswa yang mengalami misalnya pelecehan seksual di masa anak-anaknya. Wah, itu bukan masalah soal masa lalu saja yang seorang orang seringkali menyepelekan. Oh, tidak sederhana itu, saudara. Ada juga mahasiswa saya yang mengalami pelecehan seksual berkali-kali oleh keluarganya, dan dia berusaha untuk bunuh diri itu sudah berkali-kali sejak di asrama. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena seksualitas itu bukan soal tubuh ini tok loh. Daging, kulit, dan tulang ini bukan. Seksualitas juga menyangkut soal perasaan kita. Sehingga kenapa kalau orang yang dilecehkan seksualitasnya kemudian jadi sangat terluka? Karena itu menyangkut soal perasaan. Nah, seksualitas juga menyangkut soal hasrat. Orang tetap bisa berhasrat. Ya, saudara, meskipun saya itu selibat, apakah saya tidak bisa melihat akan kecantikan, kegantengan orang? Ya sama saja, tetap bisa. Manusia punya hasrat. Kakak saya itu seorang biarawati, saudara, ordonya CB, Carlos Borromeus, sekarang bertugasnya di Lahat. Kakak saya sudah 30 tahun lebih sebagai seorang biarawati. Tapi ketika dia berjumpa dengan teman dosen saya, dan waktu itu di sebuah acara pemakaman di biara dia, dan dia mengatakan, "Koncomu ganteng dong." Itu artinya saudara, dia seorang biarawati pun ya masih bisa melihat akan gantengnya orang. Nah, itu artinya saudara sekali kita perlu sadar bahwa ya kita memang memiliki hasrat. Jadi ketika kita berhasrat, ini kita harus lihat, oh ya saya berhasrat, saya bersyukur, begitu ya, tentang hasrat itu. Hasrat itu sendiri adalah baik. Lalu kemudian saudara kesatuan. Ingat saudara bahwa seksualitas juga menyangkut soal kesatuan. Kesatuan itu ya menyangkut soal bagaimana kerinduan kita untuk bertemu dengan orang lain, untuk berjumpa. Maka saya kenapa dalam persahabatan di sana juga ada dimensi seksualitas. Baru sekitar 2 hari yang lalu juga ada teman saya, sahabat saya ketika kuliah sejak 84 di Duta Wacana waktu itu masih Sekolah Tinggi Teologi. Kami berjumpa ya dengan teman saya satunya lagi yang tinggal di Semarang, dia tinggal di Jakarta. Kami bertemu begitu ya, makan bersama. Wah, itu ada satu kesukacitaan tersendiri. Kalau Anda punya sahabat, kenapa kok Anda pengen ketemu sahabat Anda? Kenapa kok Anda punya sahabat kok Anda bisa curhat? Kenapa kok mungkin juga rangkulan sahabat Anda itu menjadi berarti? Nah, itu karena kesatuan, komunion. Ya, orang tua dengan anak, begitu ya. Nah, itu adalah komunion. Tetapi juga secara seksual itu menyangkut soal inkarnasi. Dalam artian bahwa di dalam kebertubuhan kita ini, di sini mengandung tentang nilai yang bersifat surgawi juga. Jadi jangan dipandang bahwa kita yang akan berjumpa dengan hal surgawi itu hanya kalau ada di gereja. Kita menemukan dimensi surgawi itu juga di dalam kebertubuhan kita. Nah, ini saudara,